Baik, Bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, semoga senantiasa dijaga kesehatan kita dan dimudahkan, diistiqomahkan dalam rangka thalabul ilmi ya. Baik, sepertinya kita sampai di babul i'rab ya sekarang kalau tidak salah. Atau ada yang punya ini tandanya? Seingat saya sampai di sini. Betul ya? Gimana? Ada yang punya tanda mungkin di kitabnya? Punya. Oh, belum punya kitabnya. Itu sampai double ikrop Ustaz. Oh, betul ya, sampai sini. Di babul i'rab. Nah, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, saya jelaskan pelan-pelan insyaallah. Mungkin bagi yang mau menulis tarjimnya nanti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan fi kitabihi Mukhtasar Jiddan rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul i'rabi ya. Kita masuk bab i'rab. Al-i'rabu ini matannya yang ada dalam kurung matan Jurumiyah ya. Al-i'rabu, apa itu i'rab? Huwa adalah taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir dari sebuah kalimat atau kata. Jadi i'rab itu membahas tentang perubahan akhir pada sebuah kata. Nah, kenapa bisa berubah? Li ikhtilafil awamili. Li, li ini bermakna sebab di sini lamu ta'lil ya. Dia huruf jar artinya sebab ikhtilafi berbedanya al awamili amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha ke atas itu kalim lafzon au takdiron. Baik perubahannya itu terlafazkan ataupun perubahannya itu ditakdirkan. Nah, jadi ada yang i'rabnya itu nampak perubahannya. Misalnya kata Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kelihatan domahnya, fathahnya, kasrohnya. Berarti itu lafzon. Bisa terlafazkan perubahan akhirnya. Ada yang takdiron, contohnya al-fata. Ketika rofa tetap al-fata. Ketika nasab tetap dibaca al-fata. Ketika jar tetap dibaca al-fata. Nah, jadi al-fata dhammah fathah kasrohnya nanti dia takdiron. Karena nggak bisa diucapkan maka ditakdirkan. Ada tapi nggak bisa diucapkan. Makanya namanya ditakdirkan. Seperti itu. Nah, jadi i'rab itu membahas tentang perubahan akhir pada sebuah kata. Nah, kenapa dia berubah? Karena ada amil yang menyebabkan dia berubah. Nah, sekarang syarahnya. Yakni maksudnya annal i'roba huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir dari sebuah kata bisa babi dukhulil awamili, dengan sebab dukhuli masuknya
Al-awamili faktor-faktor atau amil-amil al-mukhtalifati yang berbeda wazalika dan hal tersebut nahwu contohnya kata Zaid. Ini belum bisa kita baca Zaidun, belum bisa kita baca Zaidan, belum bisa kita baca Zaidin. Kata Zaid fa innahu sesungguhnya kata Zaid itu qabla dukhulil awamili sebelum masuknya faktor, sebelum masuknya amil, dia mauquf. Artinya dia terhenti gitu. Dia tidak bisa kita baca mu'rab, tidak bisa juga kita mabnikan. Laisa mu'raban, jadi lafaz Zaid itu dia tidak bisa kita anggap mu'rab. Wala mabniyan, tidak bisa kita anggap mabni. Wala marfu'an, tidak bisa kita i'rab rofa. Wala ghairahu, dan tidak juga selain rofa. Maksudnya nasab dan jer. Jadi lafaz Zaid itu tidak bisa kita i'rab rofa, nasab atau jer. Nah, tetapi faiza, maka apabila dakhala alaihil amilu, dakhala masuk alaihi kepada itu Zaid, apa yang masuk? Amil. Ada faktor yang masuk kepada Zaid. Fa in kana yatlubur raf'a, jika amil tersebut meminta untuk dirofa itu si Zaid, maka rufi'ah, maka dirofa itu si Zaid. Nah, jadi kalau ada amil, amil ini meminta supaya Zaid jadi rofa, maka Zaid kita rofa. Gitu. Jadi yang menyebabkan Zaid itu dibaca rofa, nasab, atau jer tergantung amil yang masuk kepada si Zaid. Kalau si Zaid itu, kalau amil itu minta si Zaid rofa, maka Zaidnya kita rofa. Mana contohnya? Ja'a Zaidun. Nah, ini kan Zaidnya sudah dibaca Zaidun. Fa'innahu sesungguhnya itu Ja'a Zaidun, afwan. Fa'innahu sesungguhnya itu Ja'a, fi'lun adalah fi'il. Jadi Ja'a ini adalah fi'il, fi'il madi ya. Yatlubu fa'ilan. Maka Ja'a ini meminta ada fa'il. Sementara wal fa'ilu dan fa'il itu marfu'un. Sementara fa'il itu harus dirofa. Fayakunu Zaidun, maka Zaid menjadi marfu'an bija'a. Jadi amil yang menyebabkan Zaid dirofa adalah fi'il madi ja'a ini. Jadi ja'a ini meminta si Zaid jadi rofa, mengharuskan Zaid harus dibaca jadi fa'il. Makanya dia jadi rofa. Ala anahu, ke atas bahwasannya si Zaid fa'iluhu, fa'ilnya ja'a. Nah, jadi nanti kalau amil meminta dia jadi rofa, kita rofa kata tersebut. Wa ingkanal amilu, jika amil itu yatlubun nasba, dia meminta untuk dinasob. Nusiba ma ba'dahu, dinasob apa yang setelahnya. Nahwu ro'aitu Zaidan. Nah, ini kita fokus ke Zaidannya ya. Kenapa di atas dibaca Zaid? Karena fi'il minta Zaid jadi fa'il. Kalau di sini dia dibaca nasab Zaidan. Kenapa? Fa inna ro'aitu, karena sesungguhnya kata ro'aitu fi'lun. Ro'aitu fi'il, wa ta'u fa'iluhu. Sementara taknya sudah jadi fa'il. Wa Zaidan, dan kata Zaid maf'uluhu, maf'ulnya, maf'ul bihnya. Wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul itu harus nasab. Jadi fi'il ro'a mengharuskan si Zaid dibaca nasab menjadi maf'ulun bih. Wa in kana yatlubul jarra,
Jika fiil itu meminta untuk dijer, jika amil itu meminta untuk dijer, jurroma ba'dahu. Dijer apa yang setelahnya. Nahu al-ba'u, contohnya seperti ba ini. Ba ini amil, huruf jer kan? Ba itu amil yang menyebabkan kata setelahnya harus dijer. Fin nahwi di dalam contoh marortu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Fazaidin dia majrurun bil ba. Kata Zaid di sini dia dijer dengan ba ya. Ini ada huruf jer ba. Nah, huruf jer ini amil, faktor yang menyebabkan si Zaid dibaca jer. Nah, fataghayyurul akhiri maka perubahan akhir min rof'in dari rofa ila nasbin kepada nasob au jarrin atau kepada jar huwal i'rob adalah i'rob. Jadi i'rob itu adalah perubahan satu kata dari keadaan rofa menjadi atau nasob atau jar. Itu namanya i'rob. Nah, wasababuhu dan sebabnya itu i'rob dukhulul awamili. Masuknya amil. Jadi yang menyebabkan suatu kata itu kemudian dirofa, dinasob, dijer, atau dijazm karena ada amil yang masuk kepada kata tersebut. Gitu. Nah, kemudian wa qauluhu lafzon au takdiron. Kan di akhir tadi ya. Jadi al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzon au takdiran. Nah, terus apa makna lafzon au takdiran? Yakni maksudnya bihi dengan lafaz dan takdiran itu annal akhirah bahwasannya akhir yataghayyaru dia berubah lafzon dalam keadaan terlafazkan kama ro'aitahu sebagaimana yang kamu lihat fil amsilatil mazkurati pada contoh-contoh al-mazkurati yang disebutkan sebelumnya. Itu kan ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Itu kan kelihatan semua. Dia terlafazkan perubahannya. Nah, au takdiron atau takdir. Kama fil ismil ladhi akhiruhu alifun. Kama sebagaimana fil ismi pada isim alladhi yang akhiruhu akhirnya alifun. Jadi ada isim yang akhirannya alif. Contohnya apa? Nahwu al-fata. Ini kan akhirannya alif. Au yaun atau ada yang akhirannya itu ya. Contoh al-qadi. Ini ya, al-qadi. Jadi al-fata akhirannya alif. Al-qadi akhirannya ya. Fa innal alifa al-layyinata. Sesungguhnya alif layyinah. Alif layyinah. Yata'adzaru tahrikuha. Dia uzur, tidak bisa diharokati. Dia uzur tahrikuha, mengharokatinya itu uzur. Jadi kalau kata yang akhirannya alif nggak bisa dikasih harokat, tidak bisa dikasih harokat dhamma, tidak bisa dikasih harokat fathah, tidak bisa dikasih harokat kasroh. Gitu. Fayuqaddaru fiha al-i'rabu. Maka ditakdirkan fiha pada itu al-fata al-i'rabu i'rab. Kenapa? Lita'azzuri. Karena uzur, nggak bisa dikasih harokat. Nahwu ja'al fata. Harusnya kan ja'al fata'u. Tapi nggak bisa dikasih harokat dhamma alif itu. Makanya jadi al-fata. Fal-fata, maka kata al-fata itu fa'ilun. Dia fa'il. Marfu'un. Dia rofa bidommatin muqaddarotin dengan dommah muqaddaroh. Muqaddaroh itu apa? Ditakdirkan. Dia tidak nampak, tapi ditakdirkan ada.
diperkirakan ada di situ, tapi nggak bisa nampak. Makanya namanya takdiron. Di mana alal alifi di atas alif harusnya kan al fatau, tapi karena nggak bisa diharokati, makanya nggak nampak domahnya. Tapi aslinya harusnya ada domah seperti itu. Mana amin zuhuriha mencegah dari nampaknya itu domah apa? Ata'azzuru uzur. Nggak bisa dikasih harokat itu alif. Contoh lagi waro'aitul fata. Harusnya waro'aitul fata'a. Biasanya begitu. Tapi karena alif tidak bisa dikasih harokat doma fathah kasr. Fal fata maf'ulun bihi. Dia jadi maf'ul bih. Mansubun dia dinasab bifathatin muqaddaratin. Dengan fathah muqaddarah. Fathahnya juga ditakdirkan. Fathahnya muqaddar. Di mana alal alifi di atas alif. Mana amin zuriha at-ta'azzuru. Mencegah dari munculnya itu fathah at-ta'azzuru. Ta'azzur. Contoh lagi wa marortu bil fata. Ini ada huruf jer bil fata. Harusnya kan bil fatai. Tapi karena akhirannya alif tidak bisa dikasih harokat dhamma fathah kasr. Fal fata majrurun bil ba'i. Dia dijer dengan ba bikasrotin muqaddaratin dengan kasroh muqaddarah. Alal alifi di atas alif mana'a min zuhuriha ata'azzuru. Mencegah dari munculnya itu kasroh. Kenapa ata'azzuru? Uzur. Alif nggak bisa dikasih harokat. Kemudian selesai ya pembahasan yang akhirannya fathah. Wanahwu ja'al qadi harusnya kan al qadiyu. Tapi karena iya nggak bisa dikasih harokat domah. Makanya tetap dibaca al qadi. Fal qadi fa'ilun marfu'un. Dia fa'il rofa. Jadi ja'al qadi qadinya jadi fa'il. Bidommatin muqaddaratin dengan dommah muqaddarah. Domahnya nggak muncul. Alal ya'i di atas ya. Mana'a min zuriha as-siqalu. Nah, kalau alif alasannya nggak muncul karena ta'azur. Memang alif nggak bisa dikasih harokat. Kalau ya bisa dikasih harokat. Tapi sikol kalau domah berat pengucapannya. Orang Arab nggak suka yang berat-berat. Makanya dihilangkan domahnya. Aslinya bisa saja kita bilang ja'al qadiyu. Tapi kata orang Arab qadiyu itu berat. Sikol itu berat. Makanya dihilangkan domahnya, tinggal ditakdirkan menjadi ja'al qadi. Wa marortu bil qadi. Harusnya al qadi. Tapi orang Arab juga mengatakan ya berharokat kasroh itu berat. Makanya dihilangkan kasrohnya. Fal qadi majrurun bil ba. Dia dijer dengan ba. Bikasrotin muqaddaratin. Dengan kasroh muqaddarah. Alal ya'i di atas ya. Mana amin zuhuriha mencegah dari nampaknya itu kasroh asikolu berat. Berat diucapkan. Wa amma fi halatin nasbi adapun dalam keadaan nasab fal fatazharul fathatu maka nampak fathahnya. Kenapa fathah muncul ketika nasab? Alal ya'i li khiffati karena ringan. Al-qadiyah itu ringan. Kalau al-qadiyu berat kata orang Arab. Al-qadiyi berat. Tapi kalau al-qadiyah ringan saja. Makanya fathahnya muncul. Makanya ro'aitul qadiyah. Nah, fal qadi maf'ulun bihi dia maf'ulun bih mansubun bi fathatin zohiratin dengan fathah yang nampak. Nah, fal farku bainama akhiruhu fal farku maka perbedaan baina antara
Ma akhiruhu apa yang akhirnya alifun au yaun. Apa perbedaan yang akhirannya alif dan ya? Annama akhiruhu bahwasannya apa yang akhirannya alifun ya ta'azzaru izharuhu. Uzur nampaknya. Wa i'rabuhu dan i'rabnya rof'an wa nasban wa jarron. Jadi kalau alif dia tidak bisa dikasih harokat ketika rofa, ketika nasob, ketika jer. Makanya semuanya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Wa ma akhiruhu yaun dan adapun yang akhirannya itu ya la yata'azzaru, dia tidak uzur. Artinya tetap bisa dikasih harokat. Walakinnahu akan tetapi yastaskilu berat dalam keadaan rofa, wajaron dan ketika jer. Aslinya bisa dikasih harokat. Al-qodiyu, al-qodiya, al-qodi. Tapi ketika rofa dan jer berat diucapkan, makanya dihapus itu domah dan kasrohnya. Menjadi domah muqaddarah dan kasroh muqaddarah. Selesai pembahasan untuk matan yang pertama ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum kita lanjut wa aqsamuhu arba'atun. Fadhal. Tidak ada yang ditanyakan? Bisa dipahami kira-kira untuk yang matannya sama penjelasannya? Kalau ada yang bingung disampaikan saja, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita lanjut ya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, insya Allah. Sekarang wa aksamuhu, macam-macam i'rob. Nah, arbaatun ada 4. Jadi i'rob itu ada 4. Rof'un, rofa, wa nasbun, nasob, wa khofdun, khofat, wa jazmun, dan jazm. I'rob ada 4. Rofa, nasob, khofat, jazm. Khofat itu jer ya. Jadi nama lain dari khofat itu jer. Rofa, nasob, jer, jazm gitu. Atau boleh kita sebut rofa, nasob, khofat, jazm. Ini matannya ya. Wa aksamuhu arba'atun. Rof'un, wa nasbun, wa khofdun, wa jazm. Yakni maksudnya anna aksamal i'robi bahwasannya macam-macam i'rob arba'atun ada 4. Rof'un yang pertama rofa. Nahwu yadribu zaidun. Zaid sedang memukul. Wanasbun dan ada yang nasob. Nahwu lan adriba amron. Lan tidak akan pernah adriba saya memukul amron amr. Wahofdun yang ketiga khofat atau jer. Nahwu marortu bizaidin. Wajazmun dan yang keempat jazm. Nahwu lam adrib zaidan. Aku tidak memukul Zaid. Fazaidun fil awali, Zaid, kata Zaid yang ada di awal, yaitu pada contoh yadribu Zaidun, marfu'un biyadribu. Dia dirofa dengan yadribu. Jadi yadribu mengharuskan si Zaid jadi fa'ilnya. Ala annahu fa'ilhu. Ke atas bahwasannya Zaid itu fa'ilnya yadribu. Wa adribu fisani adriba ya. Wa adriba fisani, kata adriba di contoh yang kedua yaitu lan adriba amron, fi'lun mudhari'un mansubun bilam. Dia fi'l mudhari mansubun dinasab bilan.
Lan ini yang menasobkan yadriba. Berarti lan ini amil yang menjadikan yadrib dibaca yadriba. Wa amron mansubun bi adriba. Dan kata amron itu nasob dengan adriba. Adriba ini yang menasob si amr. Karena mengharuskan amr jadi maf'ulun bihnya. Ala annahu maf'uluhu. Ke atas bahwasannya amr itu maf'ulnya adrib. Wa zaidun fisalisi. Dan kata zaid pada yang ketiga itu majrurun bilba. Itu pada kalimat marortu bizaidin. Itu dijer dengan ba dia. Wa adribu, wa adrib ya. Firrobi'i pada contoh yang keempat. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Nah, lam ini amil yang menyebabkan adrib dibaca jazm. Adrib. Walan dan katalan itu tusamma harfa nafyin. Dinamakan huruf penafi, wanasbin huruf yang menasobkan, wastikbalin dan bermakna akan datang. Jadi lan itu fungsinya tiga. Dia harfu nafyin untuk bermakna tidak, wanasbin fungsinya menasobkan fi'il mudhari, wastikbalin dan mengkhususkan maknanya untuk waktu yang akan datang. Lan itu. Karena fi'il mudhari itu kan punya dua waktu. Hal dan istikbal. Bermakna sekarang atau akan datang. Tapi ketika kemasukan lan, maka hanya bermakna akan datang. Tidak bermakna sekarang. Li'annaha, karena sesungguhnya itu lan, tanfi dia menafikan al-fi'la, itu fi'il. Menafikan itu fi'il. Artinya fi'il itu bermakna tidak dilakukan. Watansibuhu dan menasobkan itu fi'il, watusayyiruhu dan menjadikan itu fi'il mustakbalan, menjadikan waktunya akan datang. Sementara lam, walam, tusamma harfan afyin, dinamakan huruf penafian, wajazmin dan huruf yang menjazmkan, waqalbin dan huruf yang membalik. Tadinya kan fi'il mudhari itu bermakna sedang atau akan datang. Tapi ketika kemasukan lam, dia bermakna madi. Dia bermakna fi'il madi. Artinya belum terjadi itu perbuatan. Li'annaha tanfil fi'la. Karena lam itu menafikan fi'il. Artinya bermakna tidak. Wa tajzimuhu. Dan menjazmkan fi'il mudhari'nya. Wa taklubu ma'nahu. Dan menukar maknanya. Fayusayyiruhu madian. Menjadikan itu fi'il mudhari' bermakna madi. Nah, artinya begini. Eh, mana? Lam atas ya. Dan ada wajazmun. Nah, ini. Lam adrib zaid. Kalau lamnya kita hilangkan, kan hanya jadi adribu zaidan. Saya sedang memukul zaid maknanya. Atau saya akan memukul zaid. Tapi ketika kemasukan kata lam, maka adrib ini bermakna saya belum memukul zaid. Artinya belum pernah dia mukul Zaid seperti itu. Dia bermakna madi. Dia belum memukul Zaid. Nah itu fungsi lam ya. Jadi menjadikan fi'il mudhari bermakna fi'il madi. Seperti itu. Bermakna lampau. Seperti itu. Nah itu berkaitan dengan macam-macam i'rab ya. Ada 4. Rofa, nasob, khofat. Khofat itu jer. Dan yang keempat jazm. Sekarang kita masuk untuk i'rab untuk isim ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Sebelum kita masuk
di paragraf berikutnya. Iya, betul. Lam selalu menjazmkan kata di depannya. Nah, lam ini hanya masuk pada fi'il mudhari. Kalau kita dapat lam, pasti depannya fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari'nya harus kita jazm. Jadi di antara tanda kalau dia fi'il mudhari adalah kemasukan lam. Lam ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Lam sama lan. Itu dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Begitu. Baik, satu paragraf lagi ya. Nanti babu ma'rifati alamatil i'rab kita bahas di pekan depan. Insyaallah. Naam. Falil asma'i min zalika, maka untuk isim, kan kata itu ada tiga kan? Isim, fiil, huruf. Kalau huruf dia nggak punya i'rab karena semuanya mabni. Yang punya i'rab itu hanya isim dan fiil. Terus apa i'rabnya isim? Falil asma'i, maka untuk isim min zalika dari hal tersebut dari rofa, nasab, khofat dan jazm, maka untuk isim yang mana? Ar-raf'u, rofa, wan nasbu, wal khofdu. Rofa, nasab, khofat. I'rabnya isim itu rofa, nasab, khofat. Wala jazma fiha. Dan tidak ada jazm pada isim. Jadi isim itu tidak akan di-i'rab jazm. Berarti tidak akan ada isim itu yang dibaca sukun gitu. Karena jazm itu kan tandanya sukun. Begitu. Yakni annal asma'a bahwasannya isim yadkhuluha masuk itu pada isim apa? Ar-raf'u. Rofa masuk pada isim. Nahwu ja'a zaidun. Nah, kalau kita dapat kata dhammah pasti i'rabnya rofa. Di rofa itu tanda aslinya dengan dhammah. Kalau dhammah pasti rofa. Nah, tinggal nanti kita cari tahu ya, apakah dia rofa karena jadi fa'il, jadi naibul fa'il, jadi mubtada, jadi khobar, jadi isim kana, jadi khobar inna, atau jadi apa. Wanasbu dan masuk juga pada isim itu apa? Nasob. Nahwu ro'aitu zaidan. Contohnya aku melihat Zaid. Kalau kita lihat kata fathah, pasti nasob i'rabnya. Karena tanda asli dari nasob itu fathah. Tanda asli dari rofa, dhammah. Wal khafdu, khofat juga masuk pada isim. Contoh, marotu bizaidin. Contohnya, aku melewati Zaid. Tanda asli dari khofat itu adalah kasroh. Seperti itu. Wala yadkhuluha al jazmu. Dan tidak masuk pada isim itu apa? Jazm. Walil af'ali min zalika. Dan untuk fi'il, min zalika dari rofa, nasob, khofat, dan jazm. Itu tiga i'rabnya fi'il. Ar-raf'u, wan nasbu, wal jazm. I'rabnya fi'il, rofa, nasob, jazm. Wala khafdha fiha. Dan tidak ada pada fi'il itu khofat. Berarti fi'il tidak akan pernah di i'rab jer. Berarti fi'il tidak akan pernah diharokati kasroh. Karena kasroh itu kan untuk jer. Nah, berarti nanti tidak ada fi'il itu yang diharokati apa namanya kasroh. Yakni annal af'ala bahwasannya fi'il-fi'il yadkhuluha masuk pada itu fi'il-fi'il apa? Arraf'u. Rofa masuk pada fi'il. Nahwu yadribu. Ini ya. Domah kan tanda untuk rofa. Maka yadribu ini rofa. Karena akhirannya kan domah. Wa nasbu nahwu lan adriba. Nah, ini nasab kan tandanya dengan fathah ya. Wal jazmu. Kalau jazm itu tandanya dengan sukun. Nahwu lan adrib. Maka adrib ini jazmnya. Wala yadkhuluha al khofdu. Dan tidak masuk pada fi'il itu apa? Khofat.
Farrof'u wan nasbu, maka rofa dan nasob yashtariku fihima al ismu wal fi'lu. Berserikat pada keduanya al ismu wal fi'lu. Artinya rofa dan nasob itu ada pada isim, ada pada fi'il. Wa dan terkhususkan apa al ismu bil khafdi. Kalau khofat khusus untuk isim. Wal fi'lu bil jazmi. Kalau jazm khusus untuk fi'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mengetahui. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi malam hari ini bahwa i'rab terbagi apa itu i'rab? I'rab itu perubahan akhir dari sebuah kata. Nah, terus dia berubah kemana? Kadang dia berubah ke rofa, ke nasob, ke khofat, atau ke jazm. Nah, untuk isim, i'robnya tiga. Rofa, nasob, khofat. Kalau fiil, i'robnya juga tiga. Rofa, nasob, jazm. Isim tidak akan pernah di i'rob jazm. Kalau fiil tidak akan pernah di i'rob khofat. Ya. Jadi rofa, nasob, khofat itu ada pada isim. Rofa, nasob, jazm itu ada pada fiil. Nah, setelah kita mengetahui i'rob, rofa, nasob, khofat, dan jazm. Nah, pekan depan insya Allah kita akan masuk babu ma'rifati alamatil i'rob. Apa tandanya? Apa tanda kalau dia rofa? Apa tanda kalau dia nasob? Apa tanda kalau dia khofat? Apa tandanya kalau dia jazm? Gitu ya. Nah, di antara tandanya tadi ya, kalau dhammah pasti rofa, kalau fathah pasti nasob, kalau kasroh pasti khofat, kalau sukun pasti jazm. Nah, itu terkait materi kita malam hari ini. Nah, sampai di sini dulu insya Allah. Ada yang mau ditanyakan, silahkan terkait materi kita sebelum kita cukupkan ya. Tafadhol. Cukup? Insya Allah. Kalau cukup, Saya gimana? tanya Ustadz, Oh, boleh Ustaz. Tafadhol. di paragraf yang terakhir tadi itu ada kata-kata yang walil af'ali min dalika arraf'u wan nasbu wal jasmu wala Mm-mm. khafdu fiha ya. Itu Mm-mm. khafdu itu kenapa dibaca fathah itu ya, do-nya itu? Mm-mm. Dia jadi isim la nafilil jins. Ini la-nya namanya la nafilil jins. Dia la nafilil jins itu fungsinya seperti inna. Menasobkan isimnya, merofakkan Ini khobarnya. semua udah semua. Gimana Bu Rina? Ini suaranya aktif. Bu Intan. Sebentar, sebentar. Begitu Bu Rahma. Saya manggilnya Bu Rahma, nggak apa-apa ya. Jadi dibaca, mana tadi? Wala khofdofiha ya. Betul. Ya. Sama dengan wala jazma. Jazma juga jadi isimnya la nafilil jins namanya. Khofdo jadi isimnya la nafilil jins. Begitu. Maka dibaca nasob dia. Hmm. Mm-mm. Sudah pernah belajar ini tentang lana filil jins? Iya sudah pernah, cuman kadang bingung bedakan Ah, dengan la nafi biasa itu. ah, ah. Sama Kalau saya la nafi nanti masuknya ke fiil. Ini kan masuknya ke isim. Oh iya, iya. Gitu. Bedainnya nanti begitu. Iya. Afwan gimana Ustaz ngebedainnya Ustaz? Kalau la nafi nanti masuknya ke Iya. eh, la nafi biasa ya. Itu nanti masuknya ke fiil. Kalau yang Oh, masuk ke isim itu la nafilil jins namanya. jeans ya. Oh, iya. Begitu. Syukran Ustaz. Afwan. La nafilil jins. Nah, cuma secara i'rab pun nanti akan berbeda ya.
Kalau la nafi biasa tidak berefek apa-apa ke kata setelahnya. Tapi kalau la nafi lil jins nanti dia menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Lah mana khobarnya jazma ini? Fiha. Jar majrur ini nanti sepaket jadi khobarnya la nafi lil jins. Seperti itu. Nanti akan kita dapatkan materi la nafi lil jins itu biasanya di akhir. Di bagian akhir materinya. Seperti itu. Seperti dalam lafaz Ngebedainnya gimana? gimana Seth? Ngebedain la nafi biasa dengan la nafi jins itu Tadi Seth, gimana? kalau la Terus biasa itu masuknya ke fiil. konteks lagi. Masuknya ke fiil Seth. Kayak misalnya la Oh ya. yaf'alu misalnya, dia tidak melakukan gitu. Nah, nanti kalau la nafi biasa itu yang tidak beramal masuknya ke fiil gitu. Kalau la nafi lil jins itu masuknya ke isim kayak model gini. Begitu Seth, Hmm. bedainnya. Nah, gitu ya. Nanti silahkan bisa ditanyakan, semisal ada bingung, ini irobnya kok begini gitu. Nanti bisa didiskusikan. Nah, seperti dalam lafaz ini ya, la ilaha sama itu. Ilahanya itu la nafilil jins. Apa? Isim la nafilil jins. Makanya dibaca ilaha. Illallahu. Lafaz Allahunya di situ yang jadi khobar la nafilil jinsnya. Begitu. Makanya dibaca Allahu la ilaha illallahu. Gitu. Ilahnya kan adat istisna. Jadi masuk la sama ilah, la dan ilah dalam satu kalimat itu bermana pengkhususan, koser. Itu dipelajari dalam materi usul fikih ya. Kalau nanti pas ngaji usul fikih akan ketemu. Afan. Di balagoh. Kalau nanti belajar balagoh ketemu pemaknaan kalimat begitu. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi? Silahkan kalau yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, insya Allah nanti kita sambung lagi di pekan depan. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita dalam belajar. Hal-hal yang kita tidak pahami nanti bisa ditanyakan. Nah, semoga Allah istiqomahkan kita terus sampai nanti eh, sampai jangan putus ya kalau belajar itu insya Allah. Nah, nakhtatim darsana subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Ya.